Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah yang hadir dan juga kaum muslimin muslimat di mana saja kalian berada. Pada kesempatan ini kita akan membahas atau mengkaji tafsir Jalalain, dan sekarang sampai pada surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 ya. Insya Allah kita akan selesai membahasnya. Baik, kita mulai ya dengan membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, kita mulai. Silakan Teh Dike Pradina ya, silakan. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu. Ya ayuhan nasu, wahai manusia. Ay ahlul Makkah. Iya, ay ahlul Makkata, yaitu penduduk Mekah. Jadi ayat ini seruannya itu kepada penduduk Mekah. Tapi tidak berarti hanya orang Mekah saja. Siapapun yang namanya manusia itu diseru oleh ayat ini. Wahai manusia, ya ayuhan nas, ay ahlul Makkah. Iya, abudu, hendaklah kalian beribadah, hendaklah kalian menyembah. Nah, ubudu di sini oleh Jalalain diterjemahkan dengan wahidu. Hendaklah kalian bertauhid. Ini artinya seruannya itu bukan kepada orang Islam ya, tapi kepada manusia yang masih syirik atau menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Oleh karena itu Jalalain mengartikan, memaknai ubudu, sembahlah oleh kalian, ay wahidu, hendaklah kalian bertauhid ya, bertauhid kepada Allah. Kenapa demikian? Karena penduduk Mekah yang diseru oleh ayat ini itu menyembah Tuhan Allah, tapi juga menyembah yang lainnya, patung-patung yang jumlahnya kurang lebih 360 patung mereka juga sembah gitu ya. Kenapa patungnya harus banyak ya? Karena kata mereka persoalannya itu banyak. Persoalan anak ya, persoalan suami, persoalan istri, persoalan tetangga, persoalan ekonomi, utang piutang. Nah, itu kata mereka tidak bisa diselesaikan oleh satu Tuhan. Nah, oleh karena itu ayat ini menyeru, ya ayuhan nasu abudu, ya hendaklah kalian beribadah, yaitu wahidu, hendaklah kalian bertauhid ya. Diteruskan, Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabbakumul ladzi khalaqakum. Rabbakum kepada Tuhan kalian, atau bertauhid kepada Tuhan kalian. Alladzi khalaqakum, alladzi yang khalaqakum menciptakan kalian. Khalaqakum min menciptakan kalian. Ansha'akum ya, ansha'akum itu apa artinya? Membentuk. Iya, ansha'akum membentuk kalian. Walam takunu syai'a. Walam takunu, padahal sebelumnya kamu itu tidak ada apa-apanya, tidak ada sebutan apa-apanya. Ya, kita itu tadinya belum ada sebutan apa-apa. Saya itu belum ada nama, Dudu Hermawan ya. Yang membacakan teks itu juga belum ada nama. Dike Pradina itu belum ada apa-apa. Ya, ansha'akum yang apa tadi membentuk kalian ya. Terus iya, wa khalaqa dan Allah menciptakan, wa khalaqa alladzi min qablikum,
ya orang yang sebelum kalian. Jadi alladzi khalaqakum, yang menciptakan kalian atau membentuk kalian, lam takunu syai'an, yang belum ada apa-apanya. Dan Allah juga wa khalaqa, dan menciptakan alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kamu, sebelum kalian. Nah, sebelum kalian itu, sebelum kita ini sudah ada orang-orang sebelum kita. Allah lah yang menciptakan mereka itu. Allah juga yang menciptakan kita semua. Ya, dilanjutkan. La'allakum tattaqun. La'allakum, supaya kalian tattaquna, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertakwa. Terus biibadatihi, yaitu dengan beribadah kepadanya. Biibadatihi, dengan beribadah kepadanya. Iya, iqabahu. Jadi tadi nyambung mungkin ya. La'alakum tatakun, supaya kalian semuanya itu takut, ya. Takut kepada apa? Iqabahu. Iqabahu itu siksanya. Ya, dengan cara apa? Biibadatihi, dengan cara beribadah kepadanya, begitu. Iya. Wala'ala, dan kata la'ala fil asli pada dasarnya ya litaroji. Litaroji itu untuk makna berharap, mudah-mudahan, ya. Itu mana asalnya. Wa fi kalamihi, ya. Dan di dalam firman Allah, ya, dalam firman-Nya, litahqiqi, untuk iya, litahqiqi artinya untuk penegasan, ya. Litahqiqi untuk penegasan atau untuk menyatakan, begitu ya. Itu kata la'ala. La'ala itu litaroji, ya, makna aslinya atau pada dasarnya. Ya, tapi dalam firman Allah itu artinya litahqiqi, untuk menegaskan atau untuk menyatakan, gitu. Ya, itu ayat 21 ya. Sekarang ayat 22. Siapa Tuhan kalian itu? Alladzi ja'ala lakum. Alladzi, yang ja'ala. Ja'ala telah menjadikan. Ya, kholako, ja'ala itu kholako, menciptakan, artinya alladzi ja'ala, yang telah menciptakan, ja'ala menjadikan, maknanya adalah kholako, menciptakan. Lakumul ardo, lakum, bagi kalian, al ardo itu yang di bawah kita. Jadi para ulama mengartikan semua yang berada di bawah kita itu namanya al ardo. Sedangkan yang ada di atas kita adalah as-sama. Ja'ala lakumul ardo firosan. Firosan itu sebagai, ya, tempat tidur. Firosan sebagai hamparan atau sebagai tempat tidur. Ya, halan, ya, halnya atau keadaannya bumi itu adalah firosan sebagai tempat tidur. Iya, bisa toton. Bisa totan, bukan bisa toton, ya. Bisa totan, yang terhampar. Ya, yubtarosu, yang bisa dijadikan apa? Ya, bisa dibentangkan atau yang bisa dijadikan kasur, ya. Yubtarosu itu yang bisa dibentangkan atau bisa dijadikan kasur. Ya. Ya, la ghoyata fi sulabati. Ya, yang tidak ada, ya, yang tidak ada batasnya dalam kerasnya, atau yang tidak terlalu keras, di situ diterjemahkan, ya. Iya. Awil liyunati, atau tidak terlalu lembek. Coba Anda pergi keluar, bumi ini bisa dijadikan tadi pirosan yubtarosu, yang bisa dibentangkan, bisa dijadikan tempat tidur yang tidak terlalu keras, ya, seperti batu, juga tidak terlalu lembek, layunah, ya, yang tidak terlalu lembek, gitu.
fala yumkinu, maka sungguh memungkinkan. Al-istiqroru. Ya, al-istiqror itu tinggal. Al-istiqroru tinggal alaiha, di atas bumi itu. Ya, buktinya apa? Kita sekarang ini tinggal di atas bumi. Ya, karena kondisi di atas bumi itu berfungsi sebagai hamparan, sebagai kasur, sebagai tikar yang tidak terlalu keras, juga tidak terlalu lembek, ya. Yang memungkinkan untuk kita untuk istiqror. Istiqror itu tinggal, ya, di atas bumi itu, gitu. Wassama'a bina'an. Ya, wassama'a, dan langit, ya, sama itu langit, segala yang di atas itu dikatakan langit, ya. Binaan sebagai bangunan, binaan sebagai bangunan, Syakfan. ya, sakpan sebagai atap, Wa anzala minas sama. sakpan sebagai atap, wa anjala, dan Allah itu menurunkan minas samai, dari langit, ma'an air hujan. Iya, fa'ahroja, maka Allah mengeluarkan bihi, dengan air hujan itu, ya, minas samaroti, iya, minas samaroti rizqol lakum. Minas samaroti berupa buah-buahan, rizqon sebagai rezeki, lakum bagi kalian. Betul nggak? Iya, dari langit itu turun hujan, kemudian tumbuh buah-buahan, dan kamu dapat memakannya, itu sebagai rezeki bagi kalian. Rizqolakum. Ta'kulunahu, kalian dapat memakannya. Ada buah pir, ada buah mangga, ada buah rambutan, ya, ada buah delima. Tuh di depan rumah saya itu ada buah delima dan lain-lain. Ta'kulunahu, kalian memakannya. Wa ta'lifuna, dan kalian itu memberikan makan bihi, ya, dengan buah-buahan tersebut, dawabakum, terhadap binatang-binatang ternak kalian. Jadi kalian bisa memberi makan katakanlah kambing, ya, dengan rerumputan, bisa memberi makan kerbau, bisa memberi makan sapi, bisa memberi makan burung dan lain-lain, ya. Itu yang dimaksud dengan dawabakum. Ya, fala taj'alu, maka janganlah kalian menjadikan lillahi, bagi Allah, andada, tandingan, bandingan, ya, karena tidak ada bandingannya Allah itu. Dengan siapa dibandingkan? Tidak ada, tidak bisa, ya, tidak ada bandingannya Allah dengan makhluk yang lainnya. Fala taj'alu lillahi andadan. Andadan itu terjemahnya di situ apa? Sekutu atau syuroka'u, ya. Ya, syuroka'a fil ibadati, sekutu dalam beribadah. Ya, jadi tidak boleh kita menyembah Allah tapi juga menyembah patung. Kita menyembah Allah juga menyembah Tuhan yang lain. Tuhan kita itu satu. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu, gitu. Jadi kalau Tuhan banyak itu kita syirik. Berarti kita menjadikan bagi Tuhan itu andad, tandingan, syuroka. Andada wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahuinya. Ya, kita tahu bahwa Tuhan itu hanya satu. Jangan lagi mencari Tuhan-Tuhan yang lain. Ada Zoroaster yang mengatakan ada Tuhan gelap, ya, Ahura Mazda dan Akriman. Ahura Mazda katanya menciptakan yang baik-baik, yang ganteng-ganteng seperti saya, begitu, ya. Dan Akriman itu menciptakan yang jelek-jelek, yang gelap-gelap, malam misalnya, begitu, ya. Itu keyakinan mereka. Ada juga Tuhan itu tiga, ada juga Tuhan itu banyak, lebih dari tiga.
Nah, itu adalah keyakinan syirik. Padahal kamu itu semuanya tahu. Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Annahul khaliq. Ya, Annahul Khaliq. Ya, kalian tahu bahwa Annahu, bahwa dia itu adalah Al-Khaliq, yang menciptakan. Al-Khaliqu, yang menciptakan. Ya. Wala yahlukuna. Wala yahlukuna, sedangkan mereka tidak menciptakan. Coba ada nggak Tuhan selain Allah yang menciptakan? Misalnya Fir'aun, coba membantu apa? Apakah membantu menciptakan satu pulau? Apakah dia membantu menciptakan satu pohon saja? Itu tidak. Mereka itu la yakhlukuna, yang menciptakan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala yakunu. Ya, wala yakunu, dan tidak ada. Ilahan illa man yahluk. Ya, wala yakunu, dan tidak ada ilahan Tuhan. Ya, ilahan Tuhan Illa man yahluku. illa man yahluku, kecuali yang menciptakan. Man yahluku, yang menciptakan. Ada nggak selain Allah itu yang menciptakan? Ya, siapa yang bisa menciptakan nyamuk? Mereka hanya merekayasa, ya, bahan-bahan yang ada, kemudian bisa menjadi nyamuk. Tidak bisa menciptakan nyamuk secara utuh, ya, dari awal. Itu tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tamat. Ya, saudara sekalian, itu saja mungkin sebelum diakhiri kita simpulkan dulu. Pertama, ayat 21 memerintahkan kaum musyrikin atau manusia untuk bertauhid kepada Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan kalian, ya, dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya untuk apa? Supaya kalian itu bertakwa. Bertakwa kepada siapa? Bertakwa kepada Allah. Siapa Allah itu? Yaitu alladzi ja'alalakumul arda firasha, yang menciptakan kalian. Menciptakan apa? Bumi. Menciptakan bagi kalian. Menciptakan apa? Bumi sebagai tempat tinggal. Firashan sebagai kasur, ya. Ya, wa anjala minas samai, ya. Wasama'a binaan, ya, salah ya. Wasama'a binaan, dan Allah menciptakan sama'a langit, binaan sebagai atap. Nah, atap, ya. Sehingga dengan adanya langit, lapisan-lapisan atmosfera yang ada di atas itu, ya, seperti sinar-sinar yang berbahaya bagi kita tidak sampai ke sini, ya, tidak sampai ke bumi, karena ada lapisan ozon yang menghalangi. Nah, lapisan ozon itu bagian dari as-sama, langit, ya. Wa anjala minas samai, Allah turunkan dari langit itu ma'an, air hujan, ya. Fa akhraja bihi minas samarot, ya, rizqal lakum. Nah, maka dengan adanya hujan itu, ya, Allah menurunkan buah-buahan, ya, merupakan rezeki bagi kalian. Maka kalian jangan menjadikan dia sekutu-sekutu, padahal kalian tahu yang menciptakan itu hanya Dia, hanya Allah. Saudara sekalian, itu saja yang dapat kita bahas pada pertemuan ini. Terima kasih atas atensinya. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.